Halo, perkenalkan nama saya Catherine Naomi Putri dari kelas MAI 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang perencanaan kegiatan event. Perencanaan merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan meeting. Bisa juga menjadi alat panduan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan sebuah kegiatan apakah berjalan dengan sesuai harapan atau tidak. 1. Membangun konsep program, struktur, dan waktu. Konsep yang dimaksud di sini adalah konsep paling dasar mengenai 5W tambah 1H. What, when, where, why, who, dan how. Misalnya, ingin membuat sebuah pertemuan pengusaha dengan topik A, maka langkah selanjutnya adalah menuangkan dalam sebuah konsep program yang mampu menjawab pertanyaan berikut. 1. Informasi atau riset apa yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. Informasi yang dibutuhkan seperti permintaan tentang meeting dengan pasar yang jelas, pesaing, teknologi yang diperlukan, peralatan yang dibutuhkan, sponsor, perencanaan keuangan, ketersediaan staf, struktur organisasi, keadaan sosial dan budaya di tempat penyelenggaraan, dan perencanaan waktu yang tepat. 2. Kapan pertemuan akan dilaksanakan? Yang ketiga, di mana pertemuan akan dilaksanakan? Yang keempat, kenapa pertemuan harus diselenggarakan? Yang kelima, siapa yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan? Dan yang keenam, bagaimana pertemuan akan diselenggarakan? Untuk dapat merencanakan kegiatan meeting, maka pertama sekali harus mengetahui secara pasti dan jelas jenis dari kegiatan meeting yang akan diselenggarakan. Karena jenis kegiatan meeting sangat beragam, maka perlu untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan, yaitu 1. Acara pertemuan perusahaan dapat berupa pertemuan penjualan, pertemuan manajemen atau pemegang saham, presentasi produk baru, dan lain-lain. Dan kedua, asosiasi atau organisasi meeting dapat berupa pertemuan para ahli profesional, pertemuan para eksekutif, pertemuan para direksi atau manajemen puncak, pertemuan komisi-komisi, pertemuan kelompok kerja, dan lainnya. 3. Identifikasi jenis pertemuan berupa identifikasi data-data kepemilikan, identifikasi besar atau ukuran, lama penyelenggaraan, dan peserta event tentukan pertemuan. Yang keempat, identifikasi objek tujuan. Perencanaan meeting sebaiknya mengetahui latar waktu dari pertemuan yang akan dilaksanakan. Selain itu, perencana juga harus mengetahui sasaran apa yang diharapkan oleh pertemuan. Pihak yang menentukan tujuan dan tema pertemuan tergantung dari mana sumber pelaksanaan suatu pertemuan tersebut. Ada dua kemungkinan sumber event. Yang pertama bersumber dari klien, dan yang kedua bersumber dari organizer planner atau kreator. 3. Identifikasi ukuran, waktu, dan peserta. Dalam perencanaan penyelenggaraan meeting harus diketahui secara pasti besar kecilnya suatu pertemuan atau meeting yang akan dilaksanakan. Besar kecilnya suatu event boleh jadi ditentukan oleh jenis event itu sendiri. 4. Identifikasi tempat pertemuan. Dalam penentuan tempat bisa saja terjadi pihak klien yang menetapkan dan mengonfirmasikan lokasi tempat penyelenggaraan. Kemungkinan lain adalah pihak perencanaan mutlak menentukan lokasi dan tempat pertemuan. Misalnya, menyelenggarakan suatu seminar, workshop, dan lainnya. Hal lain yang perlu mendapat pertimbangan dalam penentuan lokasi antara lain bentuk penampilan dan kebersihan fasilitas. Dalam hal ini, kita perlu tahu bagaimana bentuk tampilan dan kesan fasilitas. Untuk itu perlu diperiksa secara menyeluruh, mulai dari lobi, ruangan tamu, restoran, ruang pertemuan, kamar hotel, termasuk jenis dan bentuknya. Yang kedua, pola tingkah laku karyawan. Observasi bagaimana pola tingkah laku karyawan dalam menerima dan melayani kita. Yang ketiga, mudah dicapai, perhatikan masalah transportasi. Artinya, apakah lokasi tersebut mudah dicapai atau dijangkau? Permasalahan transportasi menyangkut transportasi udara, transportasi lokal, lalu lintas, ruang parkir, dan lain-lain.
Yang keempat, posisi dan sikap masyarakat sekitar. Hal ini perlu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang lokasi dan keamanan penyelenggaraan pertemuan. Jika perlu, minta nasihat dan pendapat dari Biro Konvensi, kantor polisi, bahkan disarankan untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan masyarakat. Dan presentasi dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.